Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Islam kajian subuh rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi yaitu kitab hikam, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini masih diberi oleh Allah kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa hadir mengikuti jamaah subuh sekaligus kajian ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan keterangan dari kitab hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalbah ay qalbal murid fit tadhiri min ghafalatihi wa qurbi ila hadrati maulahu. Ma nafa'ah orah manfaati al qalbah ing ati ay qalbal muridi tegese atine murid fi tadhiri ing dalem bersih diri min ghafalati saking pira-pira lali Allah wal qurbi lan para ila hadrati maulahu marang pengayone bendoro murid. Ma nafa'al qalbah, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk menyembuhkan hati. Hati yang mana? Hati yang sakit. Makanya di sini dikatakan ay qalbal murid, hatinya murid. Jadi kalau kita berbicara tentang murid, kita ingat materi yang pertama, ada yang namanya abid, ada yang namanya murid, ada yang namanya apa? Arifin. Napa abid niku? Lupa. Apa yang disebut dengan abid? Abid itu seseorang yang melakukan ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah. Baik itu ibadah mahdoh
makhdhah maupun ibadah ghairu makhdhah. Tapi ibadahnya itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Kepingin surga dan terhindar dari api neraka. Niku jenenge api. Itu ya ikhlas karena Allah. Kemudian yang disebut dengan murid, seseorang yang melakukan ibadah, baik itu ibadah makhdhah maupun ibadah ghairu makhdhah, juga karena ingin wusul kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, ingin mukasafah kepada Allah. Itu namanya murid. Kemudian yang nomor 3, arifin. Yang nomor 3 arifin itu orang yang beribadah karena Allah semata, bukan karena siapa-siapa. Tapi ibadahnya itu bukan karena dua tadi, karena ingin menjadi hamba Allah yang baik. Kepingin menjadi hamba Allah yang baik. Ya, bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan ingin mukasafah, bukan ingin dekat kepada Allah, tapi ingin menjadi hamba Allah yang baik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bekerja juga ibadah, tidur juga ibadah, makan juga ibadah, membantu orang lain juga ibadah, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar juga ibadah. Ya, semuanya ibadah. Kalau niatnya karena Allah, itu dinilai ibadah. Kita tidur, nilainya ibadah karena punya niat saya istirahat jam 10 malam nanti supaya jam 2:30 bisa bangun. Tidur kita ini dinilai ibadah. Tapi kalau tidak ada niat tidak bisa. Innama apa? Innama apa? A'malu binniyat. Amal seseorang itu tergantung niatnya. Ya. Itu istilahnya itu adalah apa tadi? Tidur ibadah, minum ibadah, bekerja ibadah, mendidik anak ibadah, melibatkan diri kita di dalam kemasyarakatan juga ibadah. Jadi RW ibadah, jadi RT ibadah, jadi takbir ibadah, jadi pengurus masjid ibadah. Ya, semuanya ibadah. Nah, itu namanya ibadah ghairu makhdhah. Niatnya melakukan satu aktivitas zahir dan batin, niatnya karena Allah, itu dinilai ibadah. Tapi sholat seperti ini tadi ibadah makhdhah. Teknis pelaksanaannya ditentukan Allah. Nah, tadi kita berbicara tentang murid, ai qalbal murid. Maksudnya hatinya murid. Hatinya murid ini dalam kondisi sakit. Maksudnya apa sakit? Kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang tidak ingat Allah. Fi tabhiri min ghafalati wa qurbi ila hadrati maulahu. 24 jam hati kita ini ya toh, banyak ingat Allah atau sebaliknya. Jenengan ini loh mulai tadi, nanti jam 7, nanti jam 8, nanti jam 9, jam 12 itu banyak ingat Allah
atau sebaliknya? Apa? Baca ingat Allah gitu. Nah, makanya di sini dikatakan min ghafalati, orang yang lupa. Gitu. Seharusnya hati yang sakit, hati yang lupa kepada Allah, setiap hembusan nafas harus ingat Allah. Kita bisa menafas, masuknya nafas ingat Allah, keluarnya nafas ingat Allah. Kita bisa duduk berdiri ini ingat Allah, berarti kita membaca alhamdulillah. Kita bisa jamaah ke sini, kalau tidak karena Allah tidak bisa. Berangkat dari rumah menuju ke masjid ini, kalau tidak karena Allah tidak bisa. Ya, bisa berjalan, alhamdulillah. Bisa duduk, alhamdulillah. Ingat Allah. Bisa mendengarkan, alhamdulillah. Bisa melihat, alhamdulillah. Bisa berpikir, alhamdulillah. Sebenarnya sifat-sifat ma'ani seperti ini manusia nggak ada, manusia nggak punya. Sifat ma'ani itu apa? Kudrat, irodat, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Itu sifatnya Allah, tapi dipancarkan kepada diri manusia. Sehingga ketika mata kita ini bisa melihat, ini adalah ma'unah dari Allah. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengucapkan alhamdulillah, kita bisa melihat. Kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah, ingat kepada Allah, kita bisa melihat secara hati, hakikatnya ini dari Allah. Lisannya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya mata kita fungsikan untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Mata kita ini kita gunakan untuk mengobservasi diri kita. Makanya di dalam Al-Quran kita diingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Iso ngadeg, iso duduk, iso berpikir, iso melihat, iso berkomunikasi, detak jantung terus. Ada yang kita ikhtiari, tadi kita dari rumah ke sini ikhtiar berjalan, ada niat ke sini. Ada yang tidak kita ikhtiari, apa itu? Nafas ini. Gitu. Meskipun kita misalnya kita diuji oleh Allah, nafasnya enggak lancar. Bisa enggak kita ikhtiar? Enggak bisa. Ini dari Allah. Ketika kita tidur, nafas terus. Nah ini yang dari Allah. Detak jantung, kita tidur terus berdetak. Jantung memumpah. Itu bekerja. Gitu. Bekerja tetapi Allah yang menjalankan. Tetapi ketika kita tidak melakukan satu tafakur, ini nanti berbicara tentang kata tafakur. Uzlah dan tafakur. Tetapi ketika kita tidak berpikir tentang wa fi anfusikum afala tubsirun, maka kita dikatakan apa tadi? Kita dikatakan apa? Ya toh? Min ghafalatihi ila hadrati maulahu. Kita dikatakan lalai, lupa. Kalau kita sudah lupa apa? Mata kita bisa melihat ini, kita lupa ini dari Allah. Akhirnya apa? Kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Mata kita ini kita tidak fungsikan yang baik, yang seharusnya kita syukuri, memperhatikan diri. Apalagi kita mau membaca Al-Quran, kita membacakan tanda-tanda ayat-ayat kauniyah, baca keadaan, baca langit, kondisi, tumbuh-tumbuhan, apapun yang ada diri dan di luar diri, di dalam diri mikrokosmos, semuanya makrosmos. Kalau kita baca, maka di situ adalah kita ingat Allah. Nah ini harus mudawamah. Apa mudawamah itu?
Istiqomah itu terus menerus. Ya toh? Kalau ini kita latih terus menerus, tidak ada kata yang tidak terus bersyukur. Kalau kita latih itu. Nah, di sini dikatakan bahwa fi ghafalati, kita lupa. Kita lupa Allah. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diinformasikan ala inna fil jasadil mudghah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Wa idza fasadat fasadal jadgulu wa idza, apabila dia sehat, wa idza sholaha wa idza sholahat sholahat jadgulu ala wa yaqal. Dan di dalam diri manusia perhatikan ada segumpal daging, itu namanya hati. Tetapi hati yang dimaksud di sini hati secara maknawi. Ya, hati secara maknawi. Hati secara maknawi itu di dalam diri kita ada hati, kemudian hati itu dalamnya lagi ada fuad, dalamnya lagi kita sir, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati yang sakit itu, kalau hatinya sakit, ya toh, maka harus disembuhkan. Oke. Apa syai'un mislu huslah ma nafa'al qalba syai'un mislu huslah. Apa syai'un suwiji-wiji mislu huslatin uzlatin kang umpamane huslah. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati yang sakit, misalnya uzlah. Kemudian untuk menuju syai'un mislu huslati, tidak ada hati, ya, sesuatu hati yang sakit itu tidak ada sesuatu yang manfaat untuk hati, misalnya huslah. Apa itu? Untuk menuju tafakkur. Hati yang sakit, ya toh, karena lupa kepada Allah, obatnya apa? Obatnya huslah. Ya toh? Uzlah itu apa? Menghindar dari masyarakat. Di samping itu tafakkur. Ya toh? Tafakkur. Jadi menghindar di sini sesuai, tetapi tidak apa? Tidak secara jasmani dan rohani. Karena kita ada yang sebagai bekerja, ada yang punya aktivitas, ada yang punya kegiatan dan sebagainya. Nah, kita melakukan uzlah itu tetapi dalam kondisi dan tidak melupakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan. Jadi kita menghindar dari masyarakat, tetapi kita masih melakukan kewajiban-kewajiban yang ada. Tetap sholat berjamaah, tetap bekerja, kalau sakit tetap berobat. Ini uzlah di abad modern. Tapi kalau zaman dulu, ya, uzlah itu kita masuk gua, masuk ke tempat yang sunyi. Tapi di dalam abad yang modern ini kita tidak terlepas dengan sosial, kehidupan sosial bermasyarakat. Ada yang sebagai takmir, ada yang sebagai RT, ada RW, ada yang sebagai pedagang, ada sebagai seorang macam-macam. Maka kita tidak bisa melakukan uzlah secara jasmani dan rohani. Uzlah yang bisa kita lakukan itu adalah uzlah yang sifatnya itu kita bisa menghindar dari pergaulan yang sifatnya itu tidak baik, tapi masih tetap kita melakukan sholat jamaah, kalau bekerja tetap bekerja, kalau berjual beli tetap berjual beli, kalau sakit tetap ke dokter. Nah, itu adalah uzlah dan uzlah itu sebagai satu media
Gitu. Setelah itu apa? I'tizali ala nasi. I'tizali tegese nyengkri, menghindar anin nasi dari manusia. Jadi kita menghindar dari manusia, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan kita terpengaruh dari perbuatan-perbuatan manusia. Pertama, kita terpengaruh dengan akhlak yang kurang baik. Pertama. Kemudian yang nomor dua, kita menjaga diri, jangan sampai sikap kita yang kurang baik itu mempengaruhi orang lain. Nah, kemudian yang nomor tiga, uzlah itu adalah kita apa? Kita hanya konsentrasi kepada Allah. Untuk apa? Kita berkonsentrasi kepada Allah itu untuk lebih, ya toh? Untuk lebih menghindari nafsu yang tidak baik, ya toh? Di dalam diri kita sendiri. Di samping kita menghindari orang lain, di samping kita itu menjaga diri jangan sampai perbuatan kita itu ditiru orang lain, di samping itu lebih khusus lagi kita harus mengendalikan nafsu ego kita supaya dia itu di dalam dirinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yadkhulu biya maidan al-fikri, yadkhulu kang melbu apa murid biya kelawan uzlah. Jadi seorang murid itu adalah masuk melakukan uzlah, menghindari dari manusia dalam rangka untuk jangan sampai terpengaruh tiga tadi. Ya, untuk apa? Yaitu maidana fikrotin, maidana ing lapangan fikrotin, untuk tafakur. Jadi kita uzlah menghindar dari masyarakat, kemudian kita lakukan apa? Kita lakukan tafakur. Tafakur apa? Melakukan berpikir. Kita berpikir. Ai fikratin syabihatin fil maidani litaraddudil qalbi fiya kataraddudil khululi. Ai fikrati tegese pikiran syabihatin kan dan serupa akan bil maidani kelawan lapangan. Jadi orang yang tafakur itu diumpamakan, ya toh, ada sebuah lapangan, di lapangan itu ada kuda dan kuda itu ya toh, berlari-lari di mana saja berada, lapangan yang luas. Ketika kita melakukan tafakur, ketika melakukan uzlah di satu tempat di rumah kita, maka kita bebas untuk melakukan berpikir. Apa yang kita pikirkan pada waktu uzlah itu? Yang kita pikirkan itu untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Ya, limadza khuliqtu. Untuk apa kita diciptakan Allah? Allah itu untuk apa? Kita berpikir, tafakur di rumah, untuk apa ya aku diciptakan oleh Allah ini? Tadi sudah saya katakan, kita diciptakan Allah ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ya. Nah, ketika kita sudah diciptakan oleh Allah untuk ibadah, maka kita merenungkan bagaimana ibadah kita yang kita lakukan ini. Apakah ibadah yang terbaik? Apakah 24 jam itu kita bisa sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Ya, ibadah yang dimaksud di sini ibadah makhluk, misalnya ibadah sholat. Nah, sholat apa? Sholat wajib. Yang kita utamakan sholat wajib. Nah, sholat wajib itu tempatnya di mana? Yang lebih utama di masjid. Dilakukan apa? Dengan berjamaah. Jadi kita introspeksi diri. Bagaimana ibadah kita? Ya. Nah, itu tadi sholat berjamaah. Kemudian fal muridu idza kana mukhalitan linnas, fal muridu mongko utawi murid iku idza kana tatkalane ana
iku idza kana tatkalane ana sapa murid mukhaliton nyampur linnasi marang masyarakat maring menungso istaghola mongko disibukno mongko ketungkul nadhara mongko suntul nadhara apa nadharu ningali sapa murid bil maksusati kelawan pira-pira perkara kang ditingali. Jadi ketika seorang murid ini ya berkomunikasi, bersilaturahmi atau melakukan hubungan sosial ya karena hatinya itu belum sembuh, karena hatinya masih sakit ya maka ketika itu manusia disibukkan untuk melihat sesama manusia. Terpengaruh di situ ada hibah, di situ ada namimah, di situ ada takabur, di situ ada hasud. Itu terjadi karena mukhaliton linnas, karena itu pergaulan sesama manusia. Jadi uzlah ini sifatnya tidak terus-menerus. Uzlah ini dilakukan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk membersihkan hati, mengobati hati supaya hati ini sembuh. Ya toh? Supaya mampu menjaga hati dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contohnya kita kumpul dengan teman. Di situ pada waktu kita ngomong-ngomong dengan teman ngerasani. Ya toh? Ketika ngerasani kita duduk di situ mendengarkan atau kita kita menghindar atau kita mengingatkan. Biasanya apa? Ikut ngerembuk, ikut ngerumpi. Tak mungkin. Jangan ngerasani rek. Jarak. Ya, atau kita menghindar. Nah, ini loh. Ketika hati itu masih belum bersih, masih sakit, maka di situ ikut. Ketika ngerasani melok ngerasani. Ya toh? Ketika itu kita mendengarkan. Ketika itu kita tidak menghindar. Dan ini akan menjadikan hati menjadi gelap. Nah, kalau sudah hati menjadi gelap, maka akan terjadi lupa kepada Allah. Kalau sudah terjadi lupa kepada Allah, sholatnya gak iso khusyuk. Kemudian tidak bisa konsentrasi. Sholatnya itu adalah hanya sekedar sholat. Ya, ada kan yang namanya sholat khudur, ada yang yakdo, ada yang ada yang lupa. Nah, di situ dampak yang terjadi ketika seseorang itu tidak melakukan uzlah secara modern, secara kondisi sekarang ini, maka dia akan terpengaruh dengan teman-temannya, dengan siapa itu kelompok-kelompoknya, ya toh, terpengaruh ngerasani, termasuk hibah, termasuk namimah, macam-macam, maka di situ akhirnya ikut bergabung, ikut ngerumpi, akhirnya hatinya menjadi gelap. Kalau sudah hatinya gelap, ibadahnya males, atau ibadahnya kurang konsentrasi, atau tidak memberikan satu kebaikan-kebaikan yang ada. Fala yatafakkur qalbu illa fiha wa la yazal nadhur illa li'almi syahadati. Fala yatafakkaru mongko ora mikir-mikir apa qalbu atine murid illa fiha angin ing dalem illa ing dalem niku apa yang dilihat maksusati. Jadi judul materi ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang sakit. Pertama, uzlah sebagai satu media. Dengan uzlah itu, maka obat uzlah adalah tafakkur. Apa tafakkur itu? Tafakkur adalah mikir tadi. Kemudian, makanya di sini dikatakan tafakkaru sa'atin khairu min ibadati sab'ina sanah. Tafakkaru sa'atin utawi mikir-mikir sak saat iku khairun luwih bagus min ibadati sab'ina sanah
ketimbang ibadah 70 sanatan taune. Jadi kita melakukan tafakur mungkin 15 menit, mungkin 30 menit, itu nilainya berpikir-pikir tadi itu adalah nilainya lebih tinggi ya, daripada ibadah apa? Ibadah 75 tahun tanpa didasari dengan tafakur. Khairun min ibadati sab'ina sana. 70 tahun beribadah tidak didasari dengan tafakur, lebih baik tafakur setengah jam. Kenapa? Karena tafakur itu akan menemukan apa? Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirinya. Ketika sudah menemukan kelemahan-kelemahan ada dirinya, dia melakukan tobat. Kalau sudah melakukan tobat, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi materi ini berbicara tentang obat hati dengan menggunakan uzlah, menghindar dari teman-teman manusia kelompoknya, ya toh? Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh dengan amal perbuatannya. Dengan tafakur, dengan uzlah itu sekaligus dibarengi dengan tafakur. Tetapi kalau sudah melakukan uzlah tadi secara modern, maka bisa juga kita kembali kepada teman-temannya, kembali kepada masyarakatnya. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa? Dia sudah bisa membedakan apa yang terjadi itu adalah tidak terlepas dengan qudrat dan irodatnya Allah. Dia sudah menyadari ketika dipuji orang, dia tenang. Ya toh? Ini adalah karena Allah. Ketika dijelek-jelekan orang, difitnah, dia tenang saja. Kenapa? Karena yang menjelekan itu adalah merupakan peringatan dari Allah melalui orang itu. Nah, itu hatinya sudah sembuh. Apapun yang terjadi di dalam diri dan di luar diri itu tidak terlepas dengan qudrat dan irodatnya Allah. Tetapi ketika hatinya belum sembuh, maka kita melakukan satu tadi uzlah, baik secara kondisional, ya, baik secara fisik maupun uzlah secara hati. Secara fisik kita tidak uzlah, tetapi hati yang kita jaga. Tetap kita bekerja, tetap kita beraktivitas, tetap kita melakukan apapun, tetapi kita menjaga hati kita jangan sampai terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini judulnya mana fa'al qalba yadahu syai'un mislu yadkhulu biya maidanal fikrati. Ya toh? Sesuatu tidak manfaat, tidak sesuatu ya toh, di dalam hati. Apa itu? Antara lain dengan menggunakan uzlah sekaligus dibarengi dengan tafakur, sesuatu yang lebih ya toh, tidak bermanfaat ya toh, di dalam hati seseorang ya toh, yang lebih bermanfaat adalah obatnya itu tadi uzlah dan tafakur. Monggo sekarang kita buka dengan tanya jawab apa yang saya sampaikan tadi ya toh, monggo bermusyawarah, kita baca, kita bahas secara bersama-sama. Monggo silakan. Monggo silakan Bapak. Monggo. Monggo. Ya, monggo silakan. Nggih. Ya. Ya. Oke. Jadi antara lain pembahasan ini ya toh, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bersyukur dan ingat mati.
Tetapi ya kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Tidak bisa kita menghitung. Nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat jasmani. Ini adalah nikmat dari Allah, tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya nikmat. Ya, kalau kita sudah bersyukur, ya, alhamdulillah. Kemudian yang nomor 2, ini hakikat dari Allah, kemudian dibuktikan dengan memperbanyak ibadah. Nah, kemudian yang nomor berikutnya, ingat mati. Ini benar. Ya, ingat mati itu ketika di dalam kitab yang lain, kitab Kifayatul Adhiya wa Minhajul Asfiya Aitorikil Aulia, di situ dikatakan bahwa apa? Di situ dikatakan bahwa ibadah yang kita lakukan ini supaya ada hikmahnya, supaya ada akarnya. Ibadah yang kita lakukan ini supaya kebaikannya, ada peningkatannya. Maka ibadah yang kita lakukan itu harus dibarengi dengan mengingat kematian. Saat durunge sholat, kita ingat mati. Kenapa kalau kita mati? Karena ketika kita ingat mati, maka sholat yang kita lakukan ini adalah sholat yang terakhir. Ya, sholat yang terakhir, mati akan terjadi sehingga bisa khudur, bisa khusyuk. Ya, bisa. Hikmah pembahasan ini bisa diartikan dengan syukur dan ingat mati. Monggo yang lain silakan. Ya, monggo Bu, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tafakur ya. Ya, pergaulan. Tidak baik ya. Ya. Boleh, 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 boleh. Torekot, syariat, torekot, hakikat, marifat. Ya, ya terima kasih, terima kasih. Jadi dulu sudah di awal-awal kan kita sudah berbicara tentang syariat, torekot, hakikat, marifat. Intinya, ya toh, kita sholat itu harus punya apa? Syariat. Misalnya sholat subuh. Sholat subuh ini, ya toh, syariatnya ada 2 rakaat menghadap kiblat, ya toh, syarat dan rukun sholat. Ini namanya syariat. Torekotnya apa? Kita lakukan, ya toh, kita lakukan sholat. Itu namanya torekot. Jadi
sholat subuh ini atau sholat atau kita contohkan sholat subuh, syariatnya adalah kita mengerti aturan-aturan sholat subuh, baik secara rukun, syarat dan rukunnya. Itu syariat. Kemudian torekot yang kita lakukan, kita ikut sholat subuh. Nah, kemudian hakikatnya kita bisa sholat subuh itu pertolongan Allah. Gitu? Kita bisa sholat subuh. Sebenarnya ini adalah karena ma'una Allah. Hakikatnya dari Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Kita bisa sholat subuh ini karena pertolongan Allah. Kalau tidak pertolongan, tidak bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya setelah kita selesai sholat subuh, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hakikatnya. Ma'rifatnya apa? Ma'rifatnya kita kenal Allah. Semuanya itu adalah dalam rangka kudrat dan iradatnya Allah. Jadi secara garis besar, tidak saya terjemahkan secara secara tadi definisi syariat torekot. Contoh saja, sholat itu ada syariatnya, ada torekotnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Ya Bu ya. Makrifat itu apa yang saya lakukan ini tidak merasa kita melakukan, ya toh, karena Allah yang memberi apa? La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tadi kan ada murid, kemudian ada obat, ada yang makrifat. Makrifat itu apa? Contohnya antara lain yaitu ketika kita sholat tidak merasa bahwa dirinya bisa sholat. Sholat ini digerakkan oleh Allah. Sehingga ketika dia berjamaah gedu, istiqomahnya gedu, itu tidak muncul takabur, tidak muncul ujub. Oh kita kok tenaga kurek, oh kita kok pikiran, enggak. Ya toh? Karena orang yang ma'rifat mengenal Allah itu apa yang dilakukan, dia tidak merasa dia melakukan sholat, tapi itu semuanya pertolongan dari Allah. Sehingga menghindari sifat riya, menghindari sifat ujub, dan menghindari sifat takabur. Tenaga dari Allah, pikiran dari Allah, nafas dari Allah. Apa yang kita tuntut? Gak ada. Ya loh? Kita diberi uang oleh kakak jenengan 1 miliar. Iki Bu, suatunya sampai dagango, sampai usahano. Wis dagang, wis bisnis oleh duit, kok njaluk cacake duit. Cak, aku njaluk duit, Cak. Loh, kok wis tak kei? Nah, itu ya. Jadi itu itu hanya ilustrasi saja. Tenaga dari Allah, pikiran dari Allah, semuanya dari Allah. Kok nuntut Allah? Njaluk surga, ya toh, terhindar dari neraka, jaluk ketemu dan sebagainya. Menjadi manusia yang baik. Apa menjadi manusia yang baik? Arifin. Apa arifin itu? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu bagaimana? Itu semua saya tidak merasa bisa ngomong, tidak bisa duduk sini, semuanya itu dari Allah. Sehingga menghindari sifat ujub, takabur, kemudian apa? Riya. Apa Bu? Oke. Gimana? Tergantung wawasan. Sejauh mana mengartikan secara sederhana. Ya toh? Semua orang sholat itu sudah ada marifatnya, ada syariatnya, ada torekatnya, ada hakikatnya. Gitu loh. Artinya kita mengartikan kata-kata tadi bisa juga level 1, bisa juga level 2, bisa juga level 3. Kondisional.
sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, tapi diupayakan. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, bapak-bapak, ini ada yang ditanyakan lagi. Silakan. Iya, monggo. Pak, di Pak, iku apa? Pak RW, silakan. Iki lho. Monggo. Mboten apa sharing mawon, mboten apa. Sifatnya sharing. Ngono lho. Monggo jenengan sing nom. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada empat cara supaya kita ini masuk ke makom-makom tadi. Apa itu perut lapar? Maksudnya apa perut lapar itu? Puasa minimal Senin, Kamis. Ya, minimal. Kemudian yang kedua, bengi tangi, sholat tahajud. Dua ya, perut lapar minimal Senin Kamis, bengi tangi, sholat tahajud. Sepertiga malam kita bangun. Kemudian nomor tiga, gak usah banyak omong, meneng. Ketika orang itu ngomong, otomatis ketika omongan ini kadang-kadang jika ngomong ya mangkel, kadang-kadang ada nilai apa, kadang-kadang gak bener, diem. Ya toh? Jadi yang nomor 4 apa? Tafakur tadi. Jadi tafakur, ya toh? Kemudian perutnya poso Senin Kemis, kalau bengi itu tangi, melek, sholat tahajud, ya toh? Kemudian, ya toh? Tafakur pada waktu sholat tahajud itu loh, kita 10 menit atau 15 menit tafakur. Tafakur itu introspeksi diri. Apa yang kita lakukan hari ini, hari esok, dosa-dosa kita lakukan apa saja. Kemudian yang nomor 4 tadi, diem, tidak banyak omong. Itu 4 resep, ya toh, torekoh, apa 4 resep itu rukun daripada torekot. Rukun kan sesuatu yang tidak boleh ditinggal. Ya Pak ya? 4 hal tadi. Ya toh, pagi, kemudian paginya puasa Senin Kamis, tidak banyak komunikasi. Yang benar dari apa tadi? Tafakkur, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sana. Introspeksi dan tafakkur. Nah, tafakkur ini bisa menemukan Allah. Tafakkur itu bisa sedikit akhirnya dia mengenal Allah. Tafakkur ini meneng dewe, ya apa rek nafasku, ya apa rek aku diciptakan Allah itu untuk apa dosa-dosa yang lain. Tafakur terus. Nah, nanti mau kemana? Diciptakan Allah untuk apa? Kemudian nanti menuju apa? Nah, ini dengan tafakur itu akan membuka yang namanya mukasyafah, mengenal Allah. Ya toh? Mengenal Allah itu apa? Baik secara apa? Dzauqiyah. Apa dzauqiyah itu? Merasakan nikmat-nikmat Allah. Ya toh? Mengenal Allah secara am. Sifat wajib bagi Allah, artinya itu aqaid saged. Mengenal Allah secara khos, mungkin dzauqiyah, iso melek, iso bernafas. Sapa sing nafas itu menang, duduk termenung. Ya, ketika nafas ini jalan, jenengan tidak merasa bahwa nafas itu hebat. Ketika sama diuji, gak iso nafas ya apa? Butuh oksigen, nafas angel, sakit dan sebagainya. Yang dipikirannya itu apakah saya lutut atau mati. Nah, setelah sembuh nafasnya normal, alhamdulillah. Ya, jadi istilahnya dzauqiyah. Dzauqiyah itu merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu dirasakan. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah hai Muhammad,
Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Nabi. Kalau kita menteladani Nabi, ucapannya, akhlaknya, kalau malam dengan orang lain, ternyata sifat macam-macamnya, maka apa janji Allah? Fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya, Pak, ya? Empat rukun yang harus dilakukan supaya pekah tadi ya. Nafase peka, melaku peka, ketika tidur, bangun tidur peka. Apa yang dilakukan itu adalah eling kabeh bahwa semuanya itu tidak terlepas dari Allah. Kan ada ubat, abid, murid. Sampai masuk kemana? Ubat, apa murid, atau makrifat? Kalau melihat keterangan tadi. Tadi kan ada ubat, kemudian ada murid, ada makrifat. Jadi kan kelompok yang mana? Abid, ya umum, nggak bagus ya, tapi harus ditingkatkan menjadi murid. Kalau jenengan tingkatan murid harus ditingkatkan menjadi apa? Arifin. Kalau jenengan tingkatan arifin harus ditingkatkan menjadi mujawamah dan istiqomah. Ma yashghulu anillah, sibuk dan ingat kepada Allah. Paham Bang ya? Ada lagi? Ya, monggo, silakan. Nggak apa-apa, monggo. Ya. Ya, itu tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah. Dirinya ini kan ada jasmani, ada rohani. Jasmani adalah dari tanah, api, air, udara. Dan itu adalah dari Nur Muhammad. Kemudian roh, wa yunfakhu fi min roh. Allah meniupkan roh kepada manusia. Ditiupkan gitu. Nah, ketika kita mengetahui eksistensi diri kita, kelemahan diri kita tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Dan di situ Allah memberikan satu roh kekuatan yang sudah menjalar di dalam mata, pendengaran apapun, ya toh, yang disebut dengan maknawi tadi, manusianya tidak punya sifat. Allah memancarkan sifat maknawinya itu. Kalau kita merenungkan diri, akhirnya tahu Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya berarti tahu mengenal Allah. Oke. Apa? Kondisional. Ketika kalau kita tafakur tadi di situ kan ada uzlah. Uzlah modern kan malam tadi. Pada waktu sepertiga malam. Ya toh? Sepertiga malam kita bertafakur. Apa 2 pagi tadi sampai malam itu apa kesalahan-kesalahan kita? Kalau pakai apa manfaat kita? Kemudian kalau salah cepat-cepat tobat. Kalau benar itu karena dari Allah. Kalau ada nikmat bersyukur. Kalau mendapat ujian itu sabar dan kembali kepada Allah. Iya tak? Oke, monggo Bapak, silakan. Ya. 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 Iya. Hmm. Hmm. Apa ya? Jadi artinya pada waktu itu yaitu masyarakatnya tadi yang sakit sehingga tidak namanya uzlah. Artinya berkontemplasi. Artinya apa? Artinya di tempat masyarakat yang jahiliyah seperti itu, ya toh, artinya tidak tenang kalau di rumah karena kondisinya memang masyarakat jahiliyah. Ya toh, tetapi tempat yang sunyi di Gua Hiro itu, ya toh, sehingga meskipun itu sebagai satu sebagai satu teladan, sebagai satu pelajaran, ya toh, pelajaran di sini tadi. Jadi meskipun Nabi Muhammad itu langsung dari Allah, tapi perilaku Nabi tadi adalah sebagai satu contoh bisa juga diikuti oleh umatnya. Jadi itu kan ya kondisinya seperti itu, masyarakatnya sakit, hati Nabi nggak sakit, tetapi ketika itu ya secara syariat ya itu tuntunan-tuntunan itu adalah nantinya
bisa diteladani oleh masyarakatnya. Makanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Terima kasih ya. Pun. Ah, monggo. Nggih. Ya, ke bawah. Ya. Terima kasih. Jadi di dalam diri manusia itu ada nafsu. Nafsu itu wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, hidup ini perjuangan. Kenapa perjuangan? Setiap detik, setiap saat. Ketika kita tidak punya ilmu, ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Setiap detik, tugasnya nafsu amaro itu jangan sampai manusia itu menjadi manusia baik. Setiap detik. Ketika kita ini tidak mendidik diri kita sendiri, pasti kita dipengaruhi oleh nafsu, namanya nafsu amaro. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk menjadi pejuang yang tangguh, kita harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, gak bisa. Ini membedakan apa ini baik atau buruk, tidak bisa. Makanya kita ini adalah berjuang yang tangguh itu harus didasari dengan ilmu. Makanya carilah ilmu, ya toh, minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari perut ibu sampai mati, kita disuruh cari ilmu. Nah, ilmu itu sebagai satu ilmu, manusia dibekali oleh ilmu ini bisa ini baik, ini buruk dan sebagainya. Nah, kemudian nafsu amaro, nah, ya intinya ya kita ini baik dan buruk, ya toh? Kalau baik dilakukan, kalau buruk ditinggalkan, ini adalah hal yang butuh perjuangan. Oke, sehingga apa? Sehingga sifat-sifat Nabi tadi yang disampaikan oleh Pak tadi, ada yang namanya ablek, amanah, fatona, dan sebagainya, itu diteladani. Kalau kita menjadi orang yang katakanlah menjadi orang yang punya ilmu, disampaikan. Kalau kita menjadi seorang yang kita harus cerdas. Cerdas itu menjadi seorang pimpinan, tahu situasi dan lingkungan. Jadi empat wajib sifat Rasul, kemudian sifat mustahil sifat Rasul, jaiz sifat satu. Itu kita harus disuruh menteladani, mencontoh dan lain sebagainya. Jadi intinya hidup ini perjuangan yang baik didasari dengan ilmu. Makanya kita disuruh oleh ilmu mendatangi majelis taklim. Dengan ilmu itu maka kita tidak putus asa bahwa ini hidup ini ujian. Kita tahu bahwa apapun yang kita dihadapkan pada diri kita ujian dari Allah. Sehingga setan tidak mampu menghadapi seseorang kalau sudah manusia itu ikhlas karena Allah. Matur suwun nggih. Nggih. Mudah-mudahan kajian pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka antallah la ilaha illa anta al-wahidul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayah wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillahil alamin. Allahumma waffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.